Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah di akhir tahun 2023. Ada begitu banyak anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang tahun 2023. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mengambil waktu untuk kembali merenungkan dan mengingat segala kebaikan Tuhan sambil mengucap syukur atas segala rahmat dan kebaikannya. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikannya bagi kita. Dialah penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Raja damai. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, seorang anak telah lahir. Seorang
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma hari ini. Sehingga kami boleh hidup bernapas dan boleh beraktivitas terutama di dalam mengikuti ibadah ini. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah manusia-manusia bobrok, najis, berdosa, jahat, munafik, tidak setia, memberontak kepadamu. Tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena tidak ada dosa yang sanggup dan mampu untuk kami tutupi. Karena Engkau Tuhan yang omnipresent, omniscience di dalam kehidupan kami. Kami bisa membohongi semua orang, tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, anak-anak-Mu yang telah mengaku dengan jujur tulus dari hati kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pertolongan uluran tangan-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada saat kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi kami masing-masing pribadi yang hadir hari ini, baik secara online maupun secara offline. Tuhan berkati kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan di dalam mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami, jangan biarkan kami hidup larut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita menyanyikan, kita menyerukan bahwa Yesus adalah Raja. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, nyanyi Glory. Bagi sang Raja, nyanyi glory.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 81 ayat 8 sampai dengan 9 dan ayat 14 sampai dengan 17. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur, aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Kau berfirman. Dalam hidupku ini tak pernah Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, biarlah pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, di mana kami diperbolehkan untuk bersama-sama
di dalam persekutuan ini, di dalam ibadah ini. Biarlah kami memberi yang terbaik. Biarlah kami menyuarakan pujian kepada Tuhan, dan biarlah kami menyembah Tuhan. Jika Engkau mendapati kami ada sesuatu yang kurang, ampunilah kami. Tegurlah kami, berbicaralah, dan berkata-katalah di dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami boleh merefleksikan apa yang harus kami lakukan berikutnya. Mampukan kami juga Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Naungilah kami, terangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-24. Amsal 12 ayat yang ke-24. Judul dari khotbah pada saat ini adalah Penghambat menggapai impian. Penghambat menggapai impian. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita pasti memiliki impian. Setiap kita pasti memiliki tujuan, capaian yang telah kita miliki masing-masing. Dan tentunya di akhir tahun ini kita merenungkan apa yang menjadi impian kita pada tahun ini. Apa yang ingin kita capai pada tahun ini. Dan apa yang ingin kita capai di tahun depan. Apa yang ingin kita gapai di tahun depan. Impian-impian kita yang kita letakkan, kita tetapkan, dan ingin kita raih. Bahkan di tahun ini telah kita mengerjakan untuk apa yang ingin kita gapai dalam menggenapi impian tersebut. Maka sekarang kita merefleksikan bahwa apakah impian itu telah tercapai? Apakah impian itu telah kita dapatkan? Atau impian itu belum selesai? Impian itu perlu dilanjutkan dengan usaha-usaha di tahun depan. Maka ketika kita ingin mencapai, ingin menggapai impian tersebut, tak lepas apa yang dialami oleh manusia adalah adanya kegagalan dan adanya kesuksesan. Dari dua hal ini, manusia tentu tidak ingin gagal. Kita tidak ingin gagal. Kita ingin impian itu tercapai. Kita ingin impian itu bisa kita miliki. Maka dengan demikian Bapak Ibu, banyak yang menghambat kita dalam mencapai impian itu. Yang dimana banyak manusia mengalami kegagalan dalam mencapai impian itu. Sehingga manusia berdampak pada dirinya yang stres, berdampak pada manusia yang tidak memiliki gairah hidup, atau berdampak pada kondisi manusia itu yang terus marah-marah terhadap kondisi yang sedang dia alami. Karena dia tidak dapat mencapai impiannya. Dia tidak dapat menggapai apa yang diinginkannya. Sehingga mengalami bahwa dirinya ada stres, marah-marah, dia berbuat semaunya, bahkan itu berdampak pada diri orang lain. Itu berdampak negatif.
Tidak hanya orang lain, tetapi juga dirinya. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menggapai kesuksesan dalam hidup itu, sehingga impian itu bisa terwujud, maka dibutuhkan yang namanya ketekunan. Setiap manusia harus tekun, setiap manusia harus bekerja keras. Bahkan usaha itu perlu ekstra dikeluarkan. Usaha itu, impian itu harus diperjuangkan. Bahkan perjuangan itu tidak setengah-setengah, Bapak Ibu. Perjuangan itu harus mengeluarkan segenap tenaga kita. Bahkan kita harus kerja siang dan malam. Siang dan malam. Kalau kita melihat banyak orang-orang sukses di mana dalam mencapai impiannya yang telah digenapi, mereka memiliki waktu tidur yang kurang. Sampai sebegitunya Bapak Ibu dalam mencapai dari impian-impian mereka. Sekarang dalam mencapai impian kita, seberapa jauh yang telah kita capai pada tahun ini? Sekarang adalah masa akhir tahun. Dan kita akan menghadapi sebentar lagi di awal tahun dengan tahun yang baru. Walaupun secara konteksnya tetap sama saja Bapak Ibu. Waktu itu sebenarnya berjalan terus. Boleh dibilang bahwa dia akan jalan terus tanpa batas dan manusia yang membatasi masa itu. Sehingga akan terlihat bahwa perlu ada pembatasan masa untuk diri manusia, untuk bisa diidentifikasi, untuk bisa diperjelas dari masa itu. Maka dengan demikian mewujudkan impian adalah suatu usaha yang ekstra keras. Itu menjadi perjuangan dari hidup kita yang tanpa lelah. Tertuliskan bahwa ciri orang yang akan sukses adalah mereka yang menghargai setiap kegagalan. Ciri orang yang akan sukses adalah orang-orang yang menghargai kegagalan. Mereka tidak mengutuki kegagalan, mereka tidak mengutuki hal yang gangguan-gangguan yang mengena mereka. Mereka tidak menyalahkan orang lain. Mereka tidak menyalahkan dirinya sendiri juga. Mereka melihat bahwa sesuatu yang menghambat kegagalan, yang membuat kegagalan dalam mencapai impian itu harus disalahkan. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Tadi dikatakan ciri orang sukses. Ciri orang sukses. Dia menghargai kegagalan. Dia akan terus belajar. Dia terus memperbaiki dirinya. Dia terus melangkah tanpa henti. Dia terus berinovasi. Dia terus berkreatif di dalam dirinya. Bagaimana mencapai impian itu. Tentunya dalam menggapai impian itu perlu ada usaha-usaha yang baik. Ada usaha yang benar. Tidak melanggar. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti. Tidak merusak orang lain. Apakah itu secara fisika atau secara mental? Jangan sampai usaha-usaha kita itu mengganggu keharmonisan diri kita dengan orang lain. Diri kita dengan Tuhan tentunya. Dan diri kita dengan diri kita sendiri. Orang yang
akan sukses itu akan mengubah hal yang negatif kepada hal yang baik. Hal-hal yang benar dia kerjakan. Dan tentunya itu adalah ketekunan yang terus membuat dirinya tanpa lelah, tanpa henti untuk mengerjakannya. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang akan sukses itu tidak takut akan gagal. Dia akan berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Bahkan dia tidak malu, Bapak Ibu. Tidak malu. Seperti Nuh, yang dia membuat bahtera, dia diejek orang lain, dia direndahkan orang lain, dia tidak dianggap oleh orang lain. Tetapi Nuh terus bekerja. Dia ada impian, dia ada tujuan yang jelas. Dia ada determinasi yang kuat dalam mencapai impiannya, dalam mencapai tujuannya. Walaupun orang-orang mengejek dia, walaupun orang-orang merendahkan, menghina dirinya. Tetapi kita belajar apa yang menjadi kesaksian tertulis di dalam kitab suci. Ketika badai hujan datang, Nuh bersama dengan keluarga dan binatang-binatang yang dia bawa terselamatkan. Tidak dengan orang-orang yang mengejek. Tidak dengan orang-orang yang menghina dia. Impian adalah sesuatu harga yang harus dibayar. Tidak bisa namanya bermalas-malasan, Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak ada namanya keputusasaan. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran di dalam Amsal ini menunjukkan bahwa hal yang menghambat hidup kita dalam menggapai impian adalah yang pertama, keputusasaan. Ketika seseorang gagal, maka seseorang itu mudah dengan kata lain, dia putus asa. Ya sudah, aku gagal. Ngapain aku melanjutkan? Aku cari yang lainnya. Dia berusaha lagi dengan yang lain. Nanti kalau dalam usahanya yang lain, pekerjaannya, dia gagal lagi, dia pindah yang lain lagi. Aku gagal, aku mencari yang lain lagi, mencari dan terus mencari. Tetapi dia tidak menekuni yang satu usaha itu menjadi suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 dikatakan demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Inilah ciri orang yang tidak akan sukses. Dia selalu mengundurkan diri. Dia selalu mengundurkan diri. Dia putus asa. Kita sering putus asa jika kita sedikit gagal gitu. Kita itu tidak ada suatu keberanian yang kuat. Fighting spirit gitu ya. Semangat kita untuk terus maju. Kita gampang sekali putus asa, Bapak Ibu. Menggapai impian, maka dia fokus. Tadi saya mengatakan bahwa ketika seseorang gagal dalam mencapai impiannya, dia tidak mau memperjuangkan, langsung dia pindah. Pindah ke tempat lain. Pindah lagi ke tempat lain. Dia mundur. Dia tidak fokus. Tidak fokus. Seorang yang mencapai impian adalah orang yang fokus, tahu namanya prioritas. Mana yang diprioritaskan.
dalam menggapai tujuan. Dia fokus di situ. Dan dia terus memperjuangkan, bukannya putus asa. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang putus asa, dia akan ditinggalkan oleh banyak orang. Dia tidak mencapai finish. Dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana Tuhan bisa mempercayai kita jika kita orangnya yang pesimis? Jika kita orangnya berputus asa, jika kita tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam diri kita, apa yang menjadi impian dari Tuhan yang diletakkan di dalam diri kita menjadi impian kita. Bagaimana bisa Tuhan mempercayai kita? Dengan kata lain, firman Tuhan juga menuliskan, jika kita tidak bisa dipercayai dengan hal yang kecil, yang kita gampang putus asa, bagaimana kita bisa dipercayai dengan hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan? Jika kita dengan hal yang kecil bertindak sembrono, tidak bisa memperjuangkan, bagaimana kita bisa memperjuangkan untuk dipercaya oleh Tuhan dengan hal-hal yang besar? Kita tidak bisa dipercayai oleh Tuhan. Seperti Tuhan memberikan talenta. Ada yang talenta 1 atau 2, 4, 6 dan seterusnya. Kita mengetahui yang talentanya 1, engkau hanya memberikan hal yang kecil bagiku. Apa ini? Engkau tidak menghargai aku, gitu. Tuhan tidak menghargai aku, katanya. Atau Tuhan tidak mengutamakan aku. Bapak, Ibu, setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita kembangkan. Dan kita seringkali menganggap remeh dan membuangnya. Bukankah itu keputusasaan kita? Bukankah itu keengganan kita untuk terus berusaha menghargai apa yang ada? Seorang yang sukses, Bapak Ibu, itu menghargai. Jika kita tidak menghargai, maka itu adalah kegagalan kita, termasuk menghargai kegagalan itu. Jika kita tidak bisa menghargai hal-hal yang kecil, itu menunjukkan kegagalan kita. Itu menunjukkan kegagalan kita. Hal-hal yang kecil, jika kita tidak menghargai, apakah orang-orang yang kita anggap rendahan, atau benda-benda yang kecil, maka itu akan menunjukkan kegagalan kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita melihat pada zaman sebelumnya apa arti minuman itu, kan? Air, gitu kan. Siapa yang bisa membayangkan air itu bisa bernilai profit atau keuntungan miliaran dolar. Bernilai miliaran rupiah kalau dikatakan rupiah. Atau triliun jika kita kumpulkan keseluruhan. Begitu tingginya. Orang pada zaman itu tidak memikirkan sampai sejauh itu. Seorang yang akan sukses maka dia akan memiliki suatu kesempatan yang kecil. Yang dimana dia tidak putus asa, dia ambil dan dia terus usahakan. Dia tidak menyerah. Maka yang berikutnya Bapak Ibu, yang menghambat menggapai impian adalah kemalasan. Jika orang gagal, dia putus asa,
Setelah putus asa dia menyerah. Ketika sudah menyerah, maka dia bermalas-malasan. Dia hanya berserah saja. Bukan berserah kepada Tuhan, tapi berserah kepada kehidupannya. Dia berserah. Dia tidak mau yang tadi dikatakan memperjuangkan. Dia malas. Dia hanya menikmati apa, makan saja udah cukup gitu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berpikiran seperti itu pun, kita sedang membebani orang lain. Siapa yang mencari uang, dikatakan demikian, untuk bisa membeli makanan untuk diri kita? Kita sedang membebani orang lain ketika kita bermalas-malasan. Maka orang malas sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Amsal pasal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Jadi orang pemalas itu hanya inginnya bermimpi. Oh, aku ingin ini. Wah, enak ya bisa memiliki banyak uang gitu ya. Oh, enak ya pekerjaannya seperti ini. Oh, enak ya rumahnya seperti ini. Tetapi bagi si pemalas itu hanya sebuah impian dan itu tidak pernah terwujud. Ketidakterwujudan itu adalah kesia-siaan. Bertanyalah kepada orang-orang sukses. Pasti tidak ada kata malas. Tidak ada kata malas. Orang sukses adalah orang yang terus bekerja. Terus memperjuangkan impian-impiannya. Terus dengan ide-ide yang baik. Terus dengan namanya kreativitas. Dia penuh dengan inovasi. Jika dia telah berhenti, maka dia sedang berputus asa seperti dalam poin sebelumnya. Orang malas itu tidak dihargai orang lain, Bapak Ibu. Orang malas juga tidak disukai orang lain. Orang malas membawa bencana bagi dirinya dan bagi orang-orang sekelilingnya. Mengapa? Karena dia menjadi beban bagi orang lain. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ini di akhir tahun dan akan ada pergantian tahun. Kita telah merefleksikan, atau bagi yang belum, refleksikanlah sekarang. Apa impianku pada tahun ini dan apa impianku di tahun depan? Apakah aku sudah menyelesaikannya? Dan apa yang harus aku lanjutkan di tahun depan dalam mencapai impian pada diriku. Bapak Ibu, paling tidak janganlah kita putus asa. Yang kedua, janganlah kita malas. Maka ketika dua hal itu, keputusasaan dan kemalasan kita hindari, kita buang jauh, maka kita sedang menuju kesuksesan dalam menggapai impian kita. Jangan lelah Bapak Ibu untuk berjuang, jangan lelah untuk berhenti, jangan lelah untuk terus maju, jangan lelah untuk meraih impian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami memiliki banyak impian dalam diri kita. Kami memiliki keinginan-keinginan. Apakah itu sudah tercapai ataupun belum di tahun ini. Tetapi terlebih dari itu semua, kami tetap ingin terus berusaha ya Tuhan. Kami tetap terus bergerak. Kami tetap terus bekerja. Kami tetap terus melangkah maju, menatap masa depan.
dengan semangat, dengan kesungguhan, dengan keberanian untuk kami memperjuangkan impian-impian Tuhan yang telah Tuhan letakkan dalam diri kami. Kami ingin menggenapinya. Kami ingin menjadi orang yang sukses. Kami ingin menjadi orang yang berguna. Kami ingin menjadi umat-umat Tuhan yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan jauhkanlah keputusasaan, jauhkanlah kemalasan dalam diri kami. Dan kami tidak ingin malas, kami tidak ingin putus asa. Kami menatap masa depan dengan penuh semangat. Penuh dengan keberanian, penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesenyum yang ada dalam diri kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan bersama kami. Kami percaya bahwa jika itu adalah impian Tuhan dalam diri kami, kami pasti menggenapinya. Karena Tuhan bersama kami. Terpujilah Engkau, terpujilah ya Bapa, terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu atas kami. Kami meletakkan seluruh impian kami ke dalam tangan Tuhan yang maha perkasa dan kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Kesukaan Bagi Dunia. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau beri kami napas hidup hingga hari ini kami mulai hidup, bisa beraktivitas, bisa beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah memuji, menyembah Engkau, dan kami juga bersyukur Tuhan mau berbicara lagi kepada kami pada hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, diwartakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan bagi kami tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa hari ini untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah di dalam setiap tugas tanggung jawab penata layang kami bersama. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk seluruh
anggota gereja yang ada di gereja GPI ini, Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Engkau Tuhan yang agung mulia, rela meninggalkan surga yang mulia, kudus, agung itu. Datang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, menjadi manusia. Rela mati di atas kayu salib juga untuk menebus dan menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Oleh itu kami berdoa bersyukur hari ini kepadamu untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu yang hina, berdosa, tak berdaya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa kiranya seluruh anggota gereja ini terus mengagungkan, memuliakan nama-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di berbagai gereja lokal yang ada, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan tolonglah kami juga supaya kami juga menjadi pemberita-pemberita Injil. Kabar-kabar baik ini kami terus kabarkan, kami beritakan, kami wartakan ke berbagai penjuru dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, kiranya Engkau menolong setiap pergumulan dari setiap gereja lokal yang ada, supaya semuanya boleh bertumbuh secara kuantitas dan kualitasnya dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kami semua sebagai pengurus gereja. Tuhan juga tolong kami supaya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terus tidak lelah untuk mengabarkan berita sukacita ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk seluruh anggota gereja yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu. Yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing atau di setiap hospital. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka yang berseru dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, tolong mereka. Berkati juga mereka yang sudah bekerja, Engkau menopang menolong sehingga pekerjaan mereka makin berhasil lagi. Perusahaan mereka makin berhasil lagi. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil secara melimpah. Dan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka, buka jalan bagi mereka. Sediakan pekerjaan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, karuniakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sementara ini studi juga. Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap keluarga rumah tangga di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Suami, istri, anak-anak dalam membangun relasi mereka. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong hibur, kuatkan mereka yang mengalami bencana ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terdampak oleh karena berbagai sakit penyakit, virus, bakteri, mematikan apapun. Tuhan Engkau tetap menjaga, melawat dan memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menopang, menolong, mempersiapkan kami semuanya untuk boleh menyambut tahun yang baru, tetapi sekaligus penuh dengan harapan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yayasan Moria. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pelayanan kami secara holistik. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Setiap pengurus yang ada di dalamnya, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hari ini punya pergumulan yang tidak dapat diucapkan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawabnya dengan cara Tuhan dan tepat pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab setiap seru doa dari setiap anak-anak-Mu yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, dan juga dari Roh-Nya yang kudus, menyertai, menuntun, memimpin kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati.